wabarakatuh. Nama saya Rosa Amelia Margarita, NIM 296 dari kelas Hukum E. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Felicia Hindasari. Pada kesempatan kali ini, saya bersama dengan rekan saya, Rosa Amelia, akan memaparkan terkait tindak pidana terhadap harta benda atau kekayaan. Yang pertama, kita akan mengulas terkait tindak pidana pencurian. Nah, kejahatan pencurian ini merupakan suatu kejahatan terhadap harta benda. Pencurian merupakan tindakan mengambil barang dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hak, yang mana kemudian seluruhnya atau sebagian dari benda tersebut itu termasuk kepunyaan orang lain. Tindak pidana ini dapat kita lihat di dalam KUH pidana pada pasal 362 sampai dengan 367. Nah, selanjutnya kita akan mengulas terkait unsur-unsur delik pencurian. Berdasarkan bunyi pasal 362 KUH pidana tersebut, dapat kita lihat unsur-unsurnya sebagai berikut. Yang pertama adalah mengambil barang. Yang kedua, yang diambil harus suatu barang. Yang ketiga, barang itu kemudian harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain. Yang keempat, pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum. Nah, di dalam KUH pidana juga kita melihat adanya diatur jenis-jenis pencurian. Ada beberapa jenis, di antaranya yang pertama ada pencurian ternak, yang kedua ada pencurian pada waktu ada kebakaran dan sebagainya, yang ketiga ada pencurian pada waktu malam, yang keempat ada pencurian oleh dua orang atau lebih bersama-sama, pencurian dengan jalan membongkar atau merusak, pencurian dengan perkosaan, dan yang terakhir ada pencurian ringan. Nah, berdasarkan ulasan singkat tersebut, kita akan kemudian melihat terkait contoh daripada tindak pidana pencurian. Misalnya, di sebuah cottage atau villa di wilayah Kota Malang, A ini awalnya sedang bekerja, mengambil sampah. Nah, kemudian dia melihat pintu belakang dalam keadaan tidak terkunci dan kemudian sedikit terbuka. Lalu, A ini masuk melalui pintu tersebut dan melihat ada satu unit telepon dan satu unit laptop serta chargernya. Kemudian tanpa sepengetahuan dan izin dari pemiliknya, terdakwa ataupun di sini adalah A mengambil barang-barang tersebut dan menyimpannya. Nah, perilaku atau tindakan yang barusan saya gambarkan termasuk dalam jenis tindak pidana pencurian. Dan ini merupakan poin yang sangat penting bila mana kita ingin membandingkan pencurian dengan penggelapan. Di mana poin pentingnya adalah kalau pencurian itu, penguasaan barangnya itu didapati dengan sebab adanya kejahatan, bukan secara sah. Berbeda dengan penggelapan, yang mana penguasaan terhadap barang tersebut diperoleh dengan sah. Baik itu pemiliknya kemudian menitipkan atau perkara terkait hal-hal yang bersangkutan dengan pekerjaan. Nah, untuk selanjutnya kita akan ulas di poin kedua tentang tindak pidana penggelapan. Tindak pidana kedua ada penggelapan. Nah, penggelapan ini adalah perbuatan mengambil barang milik orang lain, sebagian atau seluruhnya, di mana penguasaan barang itu sudah ada pada pelaku. Tapi kemudian, seperti yang sebelumnya sudah saya mention sedikit, bahwasanya penguasaan itu terjadi secara sah. Misalnya, penguasaan suatu barang oleh pelaku terjadi karena pemiliknya kemudian menitipkan barang tersebut, atau penguasaan barang oleh pelaku terjadi karena tugas atau jabatannya. Misalnya petugas penitipan barang. Nah, terkait penggelapan kita bisa lihat dalam pasal 372 KUHP. Untuk mengulas terkait unsur-unsur deliknya, unsur subjektif ada dengan sengaja, unsur objektif yang pertama barang siapa, yang kedua menguasai secara melawan hukum, yang ketiga suatu benda, yang keempat sebagian atau seluruh, yang kelima berada padanya bukan karena kejahatan. Kemudian diatur juga terkait jenis-jenis penggelapan. Penggelapan yang pertama adalah penggelapan biasa. Penggelapan ini kemudian kita bisa lihat di dalam pasal 372 KUHP. Kemudian selanjutnya ada penggelapan ringan. Nah, penggelapan ringan adalah penggelapan yang diatur dalam pasal 373, di mana yang digelapkan itu
bukan merupakan hewan ternak, dan harganya itu tidak lebih dari Rp25.000. Nah, yang ketiga ada penggelapan dengan pemberatan. Penggelapan dengan pemberatan itu adalah penggelapan yang kemudian dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaan atau jabatan, atau karena ia mendapatkan upah. Hal ini bisa kita lihat di dalam pasal 374 KUHP. Dan terakhir ada penggelapan dalam kalangan keluarga. Penggelapan ini tentu saja terjadi di lingkungan keluarga. Hal tersebut diatur di dalam pasal 375 KUHP. Nah, berkaitan dengan penggelapan, sekarang kita masuk dalam contoh kasusnya. For example, A memberikan kepercayaan kepada B untuk mengurus surat-surat tanahnya di kantor tanahan. Namun, B ini justru membawa lari surat tersebut dan menguasainya secara melawan hukum dan kemudian menjualnya lagi ataupun melakukan tindakan-tindakan yang berusaha untuk mengubah nama atau hak atas tanah tersebut. Nah, ini merupakan suatu penggelapan karena yang pertama adalah dia menguasai barang tersebut itu secara melawan hukum, tetapi penguasaannya itu didapat dengan cara yang sah karena pemiliknya dalam hal ini adalah A memberikan kepercayaan kepada B. Jadi tidak ada unsur kejahatan dalam artian perolehannya itu tidak dengan jalan kejahatan, tetapi dengan jalan yang sah karena A sendiri yang memberikan kepada B kepercayaan untuk kemudian mengatur ataupun dalam hal ini mengurus surat tanahnya, tetapi kemudian B justru berbuat lain secara melawan hukum menguasai hal tersebut. Nah, berikut mungkin sudah bisa dipahami perbedaan dari penggelapan dan pencurian. Selanjutnya kita akan membahas tentang tindak pidana penadahan. Yang ketiga ada tindak pidana penadahan. Penadahan ini dapat kita temukan dasar hukumnya dalam pasal 480 KUH pidana yang berbunyi dengan hukuman penjara 4 tahun atau denda sebanyak-banyaknya 9 ya. Di hukum yang pertama karena sebagai sekongkol barang siapa yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan suatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan. Pasal ayat 2, barang siapa yang mengambil keuntungan dari hasil suatu barang yang diketahuinya atau yang patut harus disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan. Nah, elemen penting pasal ini adalah terdakwa itu harus mengetahui atau patut dapat menyangka bahwa barang itu asalnya daripada kejahatan. Di sini terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa, for example, apakah dari pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan, uang palsu, dan lain-lain. Tetapi cukup apabila ia patut dapat menyangka, mengira, atau mencurigai bahwa barang tersebut memang bukan barang terang. Bukan barang terang, artinya kemudian mencurigai bahwa barang tersebut diperoleh dari kejahatan gitu. Kemudian untuk membuktikan elemen ini memang tergolong sukar, akan tetapi dalam prakteknya biasanya dapat dilihat dari keadaan atau cara dibelinya. Barang itu misalnya dibeli dengan di bawah harga, dibeli pada waktu malam secara bersembunyi yang menurut ukuran di tempat itu memang mencurigakan. Nah, kemudian kita akan masuk pada contoh kasus tentang penadahan. For example, A ini mencuri motor dan menjual kepada B dengan harga yang sangat rendah. B ini sebenarnya sudah memiliki kecurigaan karena motor yang dia terima dari A harganya sangat-sangat di bawah harga pasar. Nah, kecurigaan akan barang tersebut. Namun, walaupun dia sudah memiliki kecurigaan tadi, sebagai pengusaha, ya, ia tetap kemudian menjual kembali motor yang telah ia beli sebelumnya dari A di pasar gitu. Nah, perbuatan B ini merupakan tindakan yang kemudian melanggar hukum dalam pasal 380 KUHP. Jadi, perbuatan tersebut, sebagaimana yang saya telah gambarkan, merupakan tindak pidana penadahan. Selanjutnya kita akan membahas terkait pemerasan. Selanjutnya ada tindak pidana pemerasan.
Nah, pemerasan ini menurut pasal 368 adalah dengan maksud untuk menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melanggar hukum, memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, supaya orang itu kemudian memberikan sesuatu barangnya atau orang ketiga, atau supaya dia mengutang atau menghapus piutang. Nah, tindakan ini disebut dengan afpersing. Penjelasan di atas ini adalah penjelasan secara khusus dari pengertian pemerasan dalam pasal 368 ayat 2 KUHP. Memberikan pengertian secara luas tentang pemerasan. Pengertian secara luas adalah tindakan melawan hukum memaksa seseorang dengan kekerasan atau pencurian yang didahului disertai kekerasan atau ancaman kekerasan, baik diambil sendiri oleh tersangka maupun penyerahan barang oleh korban. Nah, jenis-jenis pemerasan dengan hukumannya. Yang pertama ada hukuman maksimal 9 tahun penjara. Hal ini diatur di dalam pasal 368 1 KUHP, bisa kita lihat, yang mana ya dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang atau memberikan hutang maupun menghapus piutang. Yang kedua ada hukuman maksimal 12 tahun penjara. Yang pertama itu jika perbuatan pemerasan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya di jalan umum atau dalam kereta api atau tram yang sedang berjalan, itu di dalam pasal diatur dalam pasal 365 ayat 2. Kemudian yang kedua, itu jika perbuatan pemerasan dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan bersekutu. Yang ketiga, jika masuknya ke tempat kejahatan dengan merusak atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu. Yang keempat, jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat. Hal ini sebagaimana kita lihat dalam pasal 356 ayat 2 KUHP. Nah, yang ketiga ada jenis hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dihukum maksimal 15 tahun jika perbuatan pemerasan ini kemudian mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Seterusnya ada hukuman maksimal 20 tahun penjara, pidana mati atau penjara seumur hidup. Hal ini akan dikenakan bila mana perbuatan tersebut mengakibatkan luka berat atau hilangnya nyawa dan dilakukan 2 orang atau lebih, dengan bersekutu pula disertai oleh salah satu hal yang diterangkan dalam nomor 1 dan 3 pasal 365 ayat 34 KUHP. Unsur-unsur pemerasan. Yang pertama kita bahas dari unsur objektif, yaitu adalah dalam pemerasan terdapat unsur kesengajaan yang bersifat tujuan yaitu mengambil barang orang lain dengan cara kekerasan atau ancaman kekerasan atau mengambil barang dengan membunuh korban. Yang kedua ada unsur memaksa pelaku terhadap korban. Nah, memaksa ini merupakan tindakan yang merugikan orang lain, tentu saja. Yang ketiga yang dipaksa yaitu orang. Dalam hal ini kemudian menjadi korban. Yang keempat, cara memaksa menggunakan ancaman tertulis, lisan, maupun akan membuka rahasia korban. Kemudian ada unsur subjektif. Yang pertama, maksud yang dituju. Nah, maksud pelaku untuk melakukan pemerasan itu merupakan tindak pidana yang dilarang. Yang kedua, menguntungkan diri atau orang lain. Perbuatan ini dilakukan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain sebagaimana dijelaskan dalam pasal pemerasan. Yang terakhir ada melawan hukum. Pemerasan merupakan pidana terhadap benda orang lain yang sudah menjadi kekuasaan mereka. Nah, kita bisa lihat contoh kasus pemerasan ini mungkin sering kali kita saksikan pemberitaannya baik di media, television, koran, maupun di sosial media yang berseliweran gitu. Nah, contoh daripada pemerasan ini misalnya saja ada super truk yang tiba-tiba kemudian dihadang oleh segerombolan pemotor atau pejalan kaki gitu, yang kemudian menghentikan truk tersebut dan ya memeras dengan penyertanya adalah pengancaman secara fisik. Bahwasanya jadi dia melakukan pemerasan itu dengan membawa misalnya batang kayu atau mungkin ya hal-hal yang memang kita takut, kemudian super truk ini membuat mereka takut karena barang-barang tersebut bisa kemudian ya berpotensi untuk melukai diri korban. Jadi akhirnya ya, karena korban sendiri kemudian tidak mau dilukai dan mau cepat-cepat pergi dari daerah itu, maka dia terpaksa memenuhi apa yang diinginkan mereka, yaitu adalah misalnya sejumlah uang. Gitu.
Nah, itu merupakan tindak pidana pemerasan. Jadi memeras orang lain yang kemudian penguasaan tersebut itu secara melawan hukum. Sekian dari saya, selanjutnya akan disambung kembali penjelasan terkait tindak pidana terhadap harta benda oleh kawan saya Rosa Amelia. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tindak pidana pemalsuan. Palsu menandakan suatu barang ini tidak asli, sedangkan pemalsuan adalah proses pembuatan suatu barang yang palsu atau meniru barang aslinya. Sehingga dengan demikian, dari kata pemalsuan terdapat seorang pelaku serta objek, yaitu barang yang dipalsukan, dan terdapat pula tujuan dalam pemalsuan tersebut. Pemalsuan dapat juga dikatakan sebagai suatu perbuatan disengaja untuk meniru karya orang lain dengan tujuan tertentu tanpa izin dari yang bersangkutan, sehingga hal ini menjadi ilegal dan melanggar hak cipta orang lain. Perbuatan pemalsuan ini dapat pula digolongkan dalam kelompok kejahatan penipuan. Namun, tidak semua perbuatan penipuan adalah pemalsuan. Pemalsuan dikategorikan sebagai penipuan apabila seseorang ini memberikan gambaran tentang suatu keadaan atas barang, misalnya dalam hal ini surat, kepada orang lain. Seakan-akan surat ini asli. Karena gambaran tersebut, orang lain mempercayai bahwa keadaan yang digambarkan tersebut itu adalah benar dan asli. Pemalsuan terhadap tulisan atau surat terjadi apabila isi dari surat itu tidak benar, namun digambarkan sebagai benar. Kejahatan pemalsuan ini dimuat di dalam buku kedua KUHP yang dikelompokkan menjadi 4 golongan. Yang pertama ada kejahatan sumpah palsu yang terdapat di dalam pasal 242. Yang kedua ada kejahatan pemalsuan uang yang terdapat di dalam pasal 244 sampai pasal 252. Yang ketiga ada kejahatan pemalsuan materai dan merek yang terdapat di dalam pasal 253 sampai pasal 262. Dan yang terakhir terdapat kejahatan pemalsuan surat yang terdapat di dalam pasal 263 sampai pasal 276. Penggolongan tersebut didasarkan atas objek dari pemalsuan, yang jika dirinci lebih lanjut terdapat 6 objek. Yang pertama ada keterangan di atas sumpah, yang kedua mata uang, yang ketiga uang kertas, yang keempat materai, yang kelima merek, dan yang terakhir ada surat. Kemudian kita akan menguraikan unsur-unsur di dalam pasal 263 KUHP mengenai kejahatan pemalsuan surat. Terdapat 2 unsur, ada unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif di sini meliputi barang siapa. Barang siapa di sini merujuk kepada pelaku tindak pidana tersebut. Yang kedua adalah membuat surat palsu atau memalsukan surat. Dan yang ketiga dapat menimbulkan kerugian. Kemudian ada unsur subjektif yang meliputi dengan maksud dan dengan disengaja. Artinya, adanya niat dari dalam diri si pelaku untuk memalsukan surat tersebut dengan suatu tujuan tertentu. Berikutnya kita akan memasuki tindak pidana pengancaman. Pengancaman yaitu tindakan yang menyatakan maksud yang di dalamnya terdapat niat dan rencana untuk melakukan sesuatu yang merugikan, menyulitkan, menyusahkan, atau bahkan mencelakakan pihak lain. Dasar hukum dalam tindakan pengancaman ini terdapat di dalam pasal 369 KUHP. Ayat pertama berbunyi, barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seseorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Ayat 2 berbunyi, kejahatan ini tidak dituntut kecuali atas pengaduan orang yang terkena kejahatan tersebut. Kemudian kita akan menguraikan unsur-unsur yang terdapat di dalam pasal 369 KUHP. Unsur objektif di sini meliputi barang siapa, yang kedua ada memaksa, yang ketiga orang lain, yang keempat dengan ancaman pencemaran nama, baik lisan maupun tulisan atau ancaman akan membuka rahasia, yang kelima supaya memberi hutang, dan yang keenam supaya menghapus piutang. Unsur subjektif dalam pasal ini meliputi dengan maksud dan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Contoh dari tindak pidana pengancaman. Seseorang mengancam akan mengungkap rahasia atau aib dengan memposting foto yang dapat menimbulkan kerugian kepada pihak lain, yakni korban yang diancam, dengan tujuan agar korban takut lalu menuruti keinginan pelaku, serta tidak berani melawan karena diancam akan disebarkan foto atau video serta rahasia dari si korban tersebut. Kita akan memasuki kepada tindak pidana selanjutnya, yaitu tindak pidana pengerusakan dan penghancuran. Penghancuran termasuk kata benda yang bermakna proses perbuatan dengan cara menghancurkan suatu benda. Sedangkan pengerusakan juga termasuk kata benda yang bermakna proses perbuatan dengan cara merusak suatu benda. Namun yang dimaksud dengan penghancuran dan pengerusakan menurut hukum pidana adalah melakukan perbuatan terhadap barang-barang orang lain secara merugikan tanpa mengambil barang tersebut.
Tindak kejahatan dalam bentuk penghancuran dan pengerusakan ini dibedakan menjadi 5 macam. Yang pertama ada penghancuran atau pengerusakan dalam bentuk pokok, yang kedua penghancuran atau pengerusakan ringan, yang ketiga penghancuran atau pengerusakan fasilitas umum, yang keempat penghancuran atau pengerusakan tidak disengaja, dan yang terakhir penghancuran atau pengerusakan terhadap bangunan dan alat pelayaran. Dasar hukum pengerusakan dan penghancuran benda dalam bentuk pokok ini diatur di dalam pasal 406 KUHP ayat pertama yang merumuskan sebagai barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, mengerusakkan, membuat sesuatu tidak dapat dipakai atau menghilangkan suatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau denda paling banyak Rp4.500.000. Unsur-unsur dalam pasal 406 KUHP ayat pertama ini terdapat unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektifnya meliputi yang pertama ada perbuatan. Perbuatan di sini yakni meliputi penghancuran, pengerusakan, membuat sesuatu tidak dapat dipakai lagi dan menghilangkan suatu benda. Objeknya adalah suatu benda dan yang terakhir seluruhnya sebagian milik orang lain. Unsur subjektif ada dengan sengaja dan dengan melawan hukum. Contoh kasus tindak pidana pengerusakan. Budi iri hati melihat Dimas membeli mobil baru. Tanpa sepengetahuan Dimas sebagai pemilik mobil, saat mobil Dimas terparkir di depan teras rumahnya, Budi memukul mobil Dimas dengan palu sampai beberapa bagian mobil berubah bentuk. Hal ini termasuk tindak pidana pengerusakan, karena Budi dengan sengaja merusak benda milik orang lain dan peristiwa ini menimbulkan kerugian bagi orang lain. Hanya itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi maupun pengucapan kata. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.